Sifat-sifat dukungan dalam khotbah. Itulah topik kita kali ini bersama saya, Pendeta Audi Octavian Senas di dalam preaching presentasi kita. Di dalam episode-episode yang lampau, saya sudah menjelaskan bahwa sifat-sifat daripada dukungan itu secara terbuka, yang artinya saya menjelaskan tapi belum secara detail mengenai sifat dukungan dalam khotbah atau sifat menyebar, tidak berfokus. Oleh sebab itu di dalam topik kita kali ini saya ingin memfokuskan membahas tentang sifat dukungan dalam khotbah itu. Sifat dukungan dalam khotbah yang pertama dia bersifat sekunder, bukan primer. Dukungan hanya berfungsi menunjang, bukan inti dari khotbah. Bukan pesan utama yang harus kita pikirkan secara benar, menghabiskan berhari-hari, menghabiskan waktu sampai kita lupa inti daripada pembahasan kita, yaitu kebenaran firman yang harus kita sampaikan kepada jemaat. Firman Tuhan tetap menjadi pusat, sedangkan dukungan hanya sebagai penolong konflik. Sekali lagi saya katakan firman Tuhan itu menjadi pusat, menjadi hal yang harus kita sampaikan, tetapi dia bersifat penolong dalam komunikasi. Kedua, rekan-rekan hamba Tuhan, sifat dukungan dalam khotbah itu bersifat fleksibel atau kontekstual. Bisa diganti, bisa dipilih, bisa disesuaikan, bisa dicocokkan menurut konteks jemaat, menurut konteks budaya, menurut situasi kondisi yang ada. Tidak ada dukungan yang bersifat mutlak. Yang penting mendukung isi daripada kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Ceritanya bisa berbeda, datanya bisa berbeda, ilustrasinya bisa berbeda, lagu yang dipilih, multimedia yang digunakan bisa berbeda. Tetapi pesan teks, pesan utama tidak boleh berubah. Dia mengandung kekekalan. Ketiga, sifatnya yaitu variatif dan kreatif. Dia bisa berupa kutipan, dia bisa berupa cerita, dia bisa berupa data, dia bisa berupa kesaksian, dia bisa berupa lagu, dia bisa berupa analogi atau simbol-simbol visual, bahkan dia bisa berupa film, drama, ataupun hal-hal yang lain yang membuat yang intinya khotbah itu tidak monoton, bisa ditebak. Variasi, kreatif, itu yang diperlukan. Oleh sebab itu, mungkin yang perlu kita pikirkan sebagai tugas di dalam kita itu adalah membentuk tim untuk kita bisa melihat kebenaran itu menjadi nyata, realita, realis. Sehingga kebenaran itu dapat dirasakan di dalam hati kita, setiap jemaat. Kebenaran bisa dirasakan oleh seorang hati pengkhotbah. Kebenaran itu bisa dirasakan oleh setiap orang yang hadir. Sehingga kebenaran itu mengubah hidup, mentransformasi kehidupan. Selanjutnya, kebenaran itu bersifat konkret dan aplikatif. Hal-hal yang membawa abstrak, hal-hal yang tidak mudah dipahami, meskipun itu bersifat teologis dan doktrinal, bawa itu ke dalam sebuah bentuk yang lebih nyata.
Itulah tantangan bagi kita yang memiliki gelar terlalu tinggi. Jangan dianggap makna teologi ya, makna doktrinan ditinggalkan. Tidak. Tetapi bagaimana makna teologi ya, teologis, doktrinal, itu benar-benar nyata, bisa dirasakan, bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa ngeh di dalam diri kehidupan jemaat. Kita coba membantu bagaimana jemaat itu melihat sebuah relevansi firman di dalam sebuah kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sifatnya itu meyakinkan, meneguhkan, menguatkan yang ada. Rekan-rekan hamba Tuhan, memberi bobot tambahan pada pesan supaya pesan itu lebih dipercaya, terdorong untuk merespon di dalam diri jemaat. Itulah yang seharusnya kita pikirkan. Dukungan bisa berfungsi sebagai bukti tentang penyertaan kehadiran Allah itu nyata. Testimoni yang nyata. Presentasi yang hidup. Wow, itu yang akan membawa sebuah komunikasi yang menyentuh. Komunikasi yang menyentuh adalah bab terakhir kita. Disusun agar mudah dimengerti. Disentuh hati jemaat. Bukan sekedar memberi informasi. Harus disesuaikan sebagai tugas kita untuk supaya komunikasi di dalam tengah khotbah itu dapat dimengerti, dapat diterima sehingga mengalami transformasi kehidupan. Bahasa yang diubah, susunan yang harus diperkuat. Oleh sebab itu, membangun sebuah kerangka khotbah yang sistematis itu perlu untuk dilakukan. Agar apa? Agar mudah dimengerti pemahaman. Agar mudah pesan yang disampaikan itu step by step, tahap demi tahap. Sehingga mereka mengalami perjumpaan, pengalaman dengan jemaat itu tidak sia-sia ketika hadir di dalam sebuah ibadah minggu. Simpelnya, sifat dukungan itu sekunder, fleksibel, variasi, konkret, nyata, dapat dirasakan, dapat dipahami, dia meyakinkan, dan dia bersifat komunikatif. Dia selalu tunduk kepada kebenaran firman, tetapi memperkaya cara firman disampaikan agar lebih jelas, kuat, dan relevan. Memperkaya firman yang disampaikan. Kiranya sifat dari dukungan ini tidak mengendorkan kita memasukkan setiap unsur pengalaman masa kini di tengah khotbah kita. Tetapi sebaliknya, kita semakin diperkaya, semakin memperkaya, memasukkan unsur-unsur supaya kebenaran doktrinal dan kebenaran yang bersifat teologis itu dapat dirasakan, dapat menyentuh hati jemaat. Supaya jemaat mengalami transformasi. Bukankah itu tujuan daripada kita menggunakan khotbah? Allah menyampaikan, Allah memberi sarana itu supaya jemaat semakin mengenal Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.